Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara juga merasakan hal yang sama, tapi pagi hari ini ada sesuatu yang benar-benar bergetar di hati saya. Dan saya berdoa saudara, Tuhan yang sama yang menjamah saya, Tuhan juga yang menjamah saudara. Amin. Bukan hanya sedikit orang, tapi semua kita di tempat ini. Satu demi satu Tuhan lawat, Tuhan jamah. Dan kita pulang menjadi orang yang berbeda. Amin. Sebelum saya masuk dalam khotbah saya hari ini, karena tadinya saya mau ngomong minggu lalu, tapi karena waktu dan Peter sudah kode-kode, jadi saya ngomongnya hari ini aja. Saya mau mengucapkan terima kasih kalau minggu lalu Mama udah ngomong. Hari ini saya mewakili suami saya, Peter, juga JJ, kami sekeluarga mau mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mendoakan kami, sudah mendukung kami dalam segala hal. Bapak Ibu kehadiran, bahkan saya nggak bisa sebutin satu persatu semuanya yang ketika Peter di rumah sakit ada bersama dengan kami, bersama Papa juga buat JJ, semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, karena kehadiran Bapak Ibu saya bisa melihat Tuhan ada di sana. Amin. Amin Bapak Ibu, karena Tuhan itu selalu kirim orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Jadi kehadiran Bapak Ibu itu bukti Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya judul firmannya In God's Mighty Hand. Dalam tangan Tuhan yang perkasa. Jadi beberapa minggu lalu Bapak Ibu sudah tahu kejadiannya ya. Waktu Peter mau operasi. Waktu Peter mau operasi hari Senin, dia kan masuknya dari hari Minggu ya. Masuknya dari hari Minggu. Tapi Sabtu malam ketika lagi live streaming, tiba-tiba Papa tuh dibilang itu serangan jantung ya Maya? Ya serangan jantung gitu kan. Karena Papa waktu itu di live streaming bilang nahan kayak gini kok sakit di sini gitu ya. Dan kita sebenarnya sudah merencanakan Peter itu hari itu dia mau rest karena besoknya kita mau pergi dan kita mau ngeteng. Kita mau ngeteng, mau naik L300, mau naik kereta. Itu pertama kalinya Bapak Ibu. Jadi kita naik kereta. Nah jadi Peter pikir kita mau rest aja hari Sabtu. Saya ajak ke Indomaret aja, dia gak mau Bapak Ibu. Saya mau ajak kemana ya waktu itu ya. Dia gak mau mau istirahat karena mau operasi dan mau rest gitu. Tapi tiba-tiba sorenya Papa tuh kena serangan jantung ya. Dan malam itu Peter pergi ke sana naik motor. Harus bawa dokumen yang diperlukan untuk Papa, dokumen hasil rekam medik Papa, pergi ke Cianjur untuk bawa. Dan di saat yang sama juga JJ itu demam tinggi Bapak Ibu. Jadi kita tuh mikir, aduh gimana nih besok mau pergi, besok mau Peter mau operasi, terus Papa juga kena serangan jantung gitu, terus udah gitu JJ demam. Saya sendiri, Bapak Ibu saya sendiri tuh khawatir. Saya sendiri khawatir tapi saya nggak mau ngomong sama Peter karena kalau saya ngomong nanti dia pasti tambah terbeban gitu. Dia pasti tambah terbeban. Jadi saya diem aja tapi saya terus berdoa dalam hati saya kepikiran gimana. Gak mungkin juga Peter dibatalin gitu kan karena Seninnya sudah dijadwalkan dan hari Minggu udah harus masuk. Tapi kita juga mikirin Papa, masa Mama Papa sendiri gitu. Ya banyak sih puji Tuhan, Tuhan kirimin ya orang-orang gitu. Tapi kita mikirin masa kita tinggalin sih Papa dalam keadaan kayak gitu. Terus udah gitu JJ demam dan kita gak pernah selama ini tinggalin JJ dalam keadaan sakit kayak gitu Bapak Ibu. Dalam keadaan demam tinggi gitu kita gak pernah tinggalin. Dan itu pertama kalinya kita mesti tinggalin. Jadi waktu kita di jalan naik L300 itu Peter ngomong terus. Kepikiran nih gitu-gitu terus dia ngomongnya. Nah sekali lagi saya gak ngomong apa-apa tapi dalam hati terus berdoa. Waktu lagi di L300 itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya itu JJ itu lagi banyak kekhawatiran, anak kecil banyak kekhawatiran ya. Takut gitu, suka ngomong takut gitu kan. Nah saya pernah kasih satu ayat sama JJ dan ayat ini kembali Tuhan ingatkan ketika sebenarnya hati saya lagi khawatir. Ketika kita lagi khawatir Bapak Ibu. Kita buka sama-sama ya, ini ayat yang mau saya bahas hari ini, cuman satu ayat ini aja Bapak Ibu. Dan saya berdoa, kenapa saya rindu bagikan ini buat saudara. Saya berdoa juga ayat ini seperti bagaimana Tuhan memerdekakan hati saya, pikiran saya.
kegelisahan saya dan suami saya berdoa ayat ini juga memerdekakan saudara. Kita buka di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Boleh kita buka sama-sama? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sudah ketemu Bapak Ibu, boleh kita baca bersama? Sudah ketemu? Sudah ya? 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, ayat ini sering saya dengar, tapi hari itu Bapak Ibu waktu itu, karena sebelumnya saya udah pernah ngomong sama JJ kan. Tapi waktu itu saya cuma ngasih tahu dia aja. Cuman asal kasih tahu gitu. Tapi di jalan ketika ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran, hati, jiwa gitu kan ya, takut, gelisah. Tuhan ingetin ayat ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Amin Bapak Ibu. Wah, di L300 itu saya dengar lagu ya Bapak Ibu, saya nangis, saya bilang Tuhan, saya mau serahkan semua kekhawatiran. Kalau bisa Bapak Ibu saat itu kita pengen bagi 3 badan kita. Satu Peter, sama JJ, sama Papa gitu. Nah, tapi hari itu Tuhan ngomong seperti itu. Serahkan segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan yang pelihara. Kenapa harus takut? God's handle everything. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang memelihara kamu dan keluargamu. Bapak Ibu, dari ayat ini ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Kita gak sadar seringkali kekhawatiran ya. Dari ayat ini kata kekhawatiran itu diterjemahkan sebagai anxiety. Kecemasan, kegelisahan, rasa tidak nyaman. Ada banyak mungkin di antara Bapak Ibu di sini yang merasakan hal ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi permasalahan yang engkau hadapi, hal-hal yang engkau hadapi hari-hari ini mungkin bikin hatimu gelisah. Malam-malam mau tidur nggak bisa tidur, deg-degan. Atau engkau nggak bisa tenang, kepikiran dan kepikiran. Tapi hari ini biar ayat ini memerdekakan Bapak Ibu. Saya mau kasih lihat satu video. Sebenarnya video ini yang share Rara di story-nya beberapa hari lalu. Tapi sangat relate dan saya diberkati juga Bapak Ibu. Karena seringkali tanpa sadar juga ini yang kita lakukan ya. Boleh David tolong tampilin. Nah pernah lihat, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat ya. Udah pegangan di tali, nangis gitu kan. Dipikir dalam pasti berdiriin loh, kok cuma segini gitu ya. Kita suka kayak gitu gak Bapak Ibu ya? Overthinking. Wah kayaknya tuh, waduh kayaknya udah mau metong gitu ya. Seolah-olah kayak masalah kita tuh berat sekali, kita gak bisa tanggung. Tapi ternyata pas dijalanin, bisa. Ya saudara, saya ingat kalau Bapak Ibu juga mungkin ingat, saya ingat di tahun 2019 ketika kita ngadapin satu hal yang besar, Tuhan kasih mimpi. Di mimpi saya itu, dari dalam rumah saya lihat di belakang jendela kayak bayangan itu kayak gelombang yang besar sekali. Tapi ketika saya buka pintu di mimpi itu saya lihat airnya cuma semata kaki. Dari dalam saya lihat tinggi sekali badainya. Tapi ketika buka pintu cuma semata kaki dan tiba-tiba ada kayak slide tulisannya fade to fade, fade to fade, fade to fade. Hari itu Tuhan ubahkan kecemasan saya menjadi iman. Dan itulah yang membuat puji Tuhan bisa sama-sama saling menguatkan dengan Peter pada saat itu dan juga keluarga. Dan puji Tuhan hari ini kalau saudara bisa lihat bisa berdiri di tempat ini, ya itulah saudara. Gak seperti apa yang kita bayangkan. Menakutkan sih saudara. Bikin deg-degan kayak roller coaster, tapi Tuhan ada di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau bagikan pagi hari ini. Ada 4 hal tentang kekhawatiran kita. Kadang-kadang
kita suka khawatir yang berlebihan. Kayak tadi ya, Bapak Ibu ya. Khawatir dan kekhawatiran ini bahayanya daripada kekhawatiran ini suka bikin kita salah ambil langkah. Kebas ya. Kalau kita udah khawatir dan kita gak bisa kuasai kekhawatiran kita, kekhawatiran yang berlebihan itu bisa membunuh saudara. Dalam tanda kutip. Ya, kekhawatiran yang berlebihan itu bisa membunuh kita. Kebas saudara. Jadi ada dua orang mengalami hal yang sama. Yang satu bisa depresi berat, yang satu bisa survive. Ya, saya baca satu sumber dibilang seperti ini. Bapak Ibu, ini satu sumber, saya ambil dari satu sumber ya. Statistik mengatakan bahwa 85% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak benar-benar terjadi. Dan 12% terjadi tapi kamu bisa menghadapinya dengan baik. Artinya cuma 3% kekhawatiran kita yang nyata. Tapi jangan sampai energi kita habis untuk mengkhawatirkan yang 97%. Kadang-kadang kita kebalik kan ya. Kita udah mikirin apa yang ada di depan sana. Udah khawatir dulu. Makanya firman Tuhan bilang kan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi kan kita sukanya ngambil beban itu ya. Kita suka ambil beban itu. Yang harusnya di depan sana udah Tuhan bilang, Tuhan yang pegang. Tapi kita pikirin tuh. Aduh, masa depan anakku gimana ya? Aduh, kalau dengan kondisi keuangan seperti hari ini, bisa gak ya kuliahin anaknya masih TK? Ya, masih panjang perjalanannya, masih jauh. Bapak Ibu boleh merencanakan, tapi jangan biarkan itu membunuh saudara hari ini. Saudara overthinking, saudara kepikiran, khawatir untuk hal-hal yang belum terjadi, yang Tuhan bilang itu nanti. Yang hari ini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin saudara. Jadi kadang sama ini juga, khawatir sama pasangan hidup. Ya, khawatir sama pasangan hidup akhirnya ngasal. Wah, udah umur segini, kayaknya kayaknya Pak Serias punya bahan nih. Ya, buat nyela. Nah, ya. Khawatir sama pasangan hidup. Aduh, cewek udah mau 30 misalnya ya. Udah mulai deg-degan nih. Masih laku gak ya? Sedangkan bermunculan benih-benih muda. Yang masih segar. Ya, masih laku gak saya ya? Gitu ya. Terus 30 masih oke lah Tuhan. 31, aduh udah 35 nih Tuhan. Kok Tuhan gak kirim-kirim juga Tuhan. Tuhan masih ingat saya gak sih? Apa saya gak kebagian jatah nih Tuhan? Akhirnya datanglah si A ya. Hancur. Hancur ya. Ngasal udah. Ya udahlah daripada gak ada. Ya udahlah dilamar udah gitu ya. Atau nangis tuh yang udah pengalaman. Yang udah pengalaman bilang nanti nangis-nangis nasi udah jadi bubur. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kekhawatiran kita pikirin. Atau misalnya gini, aduh khawatir nih nanti bisnis gak jalan. Akhirnya kita ambil jalan pintas, kita sembarangan buka hubungan sama orang. Kita sembarangan kerja sama orang. Tanpa melibatkan Tuhan dulu, tanpa tanya Tuhan dulu. Karena khawatir, karena takut. Bapak Ibu, wah banyak berita nih, kecelakaan. Wah banyak berita begal. Banyak berita bahaya, gak mau keluar rumah, diem terus di rumah. Gak mau ngapa-ngapain, diem di kamar, bahaya. Nanti saya dibegal, ya. Nanti ada kecelakaan, saya diem aja di rumah. Gak mau kemana-mana, gak usah kerja, gak usah, di rumah aja. Kekhawatiran yang berlebihan. Dan kadang-kadang kita biarin itu semua untuk membunuh kita Bapak Ibu. Tapi saya berdoa hari ini, setiap kekhawatiran apapun yang ada di pikiran saudara, yang ada di hati saudara, yang sedang bikin saudara gelisah hari-hari ini, saudara cemas, anxiety. Hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Kita mau belajar sama-sama, kita nggak ambil itu sebagai beban. Amin saudara. Kita tidak ambil itu sebagai beban. Karena sadar atau tidak ketika kita khawatir berlebihan, kita sebenarnya sedang mengambil sebuah beban untuk kita pikul sendiri. Seolah-olah Tuhan tuh gak ada. Betul? Betul gak Bapak Ibu?
Waktu kita khawatir, waktu kita lagi khawatir tanpa sadar. Waktu kita lagi ngandelin kekuatan kita sendiri, kita lupa, ada Tuhan. Kayak saya beberapa minggu yang lalu. Waktu lagi khawatir, kepikiran seandainya badan bisa dibagi 3. Ya, seandainya badan bisa dibagi 3, satu sama Peter, satu sama JJ, satu sama Papa gitu kan. Tapi kan itu berasa kayak, oh kalau ada saya kayaknya semua aman gitu ya. Kayaknya kalau saya sendiri saya bisa. Ternyata itu lagi sombong Bapak Ibu. Kita lagi berasa kalau kita aja yang bisa. Kita gak ngandelin Tuhan. Kita gak cari Dia. Seringkali kita seperti itu tanpa kita sadari atau kadang sadar Bapak Ibu. Waktu kita lagi khawatir, kita sebenarnya sedang menempatkan Tuhan tuh ada di belakang. Seolah-olah Dia gak ada. Tapi hari ini kita belajar sama-sama firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua satu kali kata di dalam ayat ini. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang kekhawatiran. Tapi yang kedua yang Tuhan mau adalah jangan ambil beban yang bukan beban saudara. Amin. Karena Tuhan gak mau saudara hidup dalam kekhawatiran. Amin. Tuhan sendiri gak mau saudara hidup dalam kekhawatiran. So hari ini ikuti kata firman Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Saudara kalau serahkan itu kayak gimana? Serahkan itu berpindah tangan gak? Berpindah ya. Dari tangan saudara, beban saudara, kegelisahan saudara, kecemasan saudara, ketakutan saudara. Hari ini serahkan. Serahkan itu bukan setengah. Tuhan bilang segala. Artinya semua kekhawatiran saudara yang hari ini saudara pegang jadi beban dalam hidup saudara. Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Pindahin dari tanganmu ke tangannya Tuhan. Amin. Pindahin itu dari tanganmu ke tangannya Tuhan. Tuhan mau saudara. Tuhan mau. Pindahkan itu dari tangan saudara ke tangannya Tuhan. Maksudnya gimana ya? Pindahin dari tangan saya ke tangannya Tuhan. Minta Tuhan campur tangan, minta Tuhan yang handle. Serahkan segala kekhawatiranmu. Kalau berpindah, nah ini kita mau belajar sama-sama. Kenapa harus menyerahkan dari tangan kita ke tangan Tuhan? Kita lihat di ayat yang sebelumnya Bapak Ibu. Di ayat sebelumnya dikatakan, ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Di tangan Tuhan yang kuat. Jadi Bapak Ibu ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apa yang akan terjadi ketika saudara bawa kekhawatiran saudara di tangan Tuhan? Hari ini seringkali mungkin ini hal yang kita lupa Bapak Ibu. Ketika kekhawatiran itu sudah berkecamuk di pikiranmu, kau lupa. Anak-anak muda engkau mungkin khawatir akan masa depanmu. Tapi hari ini Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu. Dari yang terkecil. Kekhawatiran saudara akan hidup saudara. Bisa gak ya saya sembuh? Bisa gak ya saya lewatin ini? Hari ini Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di tangan Tuhan. Dengar ini baik-baik saudara. Ketika engkau menyerahkan segala kekhawatiranmu itu berpindah dari tanganmu ke tangannya Tuhan. Di tangan Tuhan yang kuat. 5 roti dan 2 ikan. Bisa berubah untuk mampu memberi makan 5.000 orang. Amin saudara. Di tanganmu itu mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan. Gak bisa bahkan makan sendiri aja gak kenyang mungkin ya. Kalau yang makannya banyak. Gak kenyang. Tapi ketika engkau bawa itu ke Tuhan serahkan. Berpindah dari tanganmu ke tangannya Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Keterbatasan saudara. Tuhan ubah itu bisa memberi makan 5.000 orang. Jadi apa artinya saudara ketika engkau menyerahkan kepada Tuhan. Ketika saudara menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara sedang percaya bahwa Tuhan sanggup menghancurkan setiap batasan-batasan dalam hidupmu. Apa yang saudara gak bisa lakukan. Apa yang saudara gak mampu. Saudara mungkin berpikir
oh saya cuma bisa reach segini. Saya cuma bisa mencapai posisi segini. Tapi ternyata saudara, ketika saudara bawa itu di tangan Tuhan, He break your limitation. Oh amin saudara. Dia menghancurkan setiap tembok-tembok batasan. Seperti apa yang dia katakan. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Bahkan yang gak pernah engkau dengar dengan telinga. Dia akan mengerjakannya dalam hidup saudara, saudara dan saudara. Amin. Apalagi Bapak Ibu. Saya berdoa ini jadi kekuatan buat setiap kita. Ketika engkau bawa, setiap menyerahkan itu berpindah dari tanganmu ke tangannya Tuhan. Tuhan itu mampu mengangkat saudara di posisi yang saudara gak pernah pikirkan. Amin. 1 Samuel 2 ayat 8 berkata, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Yang saya katakan tadi saudara, di tanganmu. Kau pikir engkau biasa-biasa aja. Kalau engkau masih pegang itu sebagai beban. Tapi ketika engkau menyerahkan itu ke tangan Tuhan, Dia sanggup mengangkat engkau. Katakan, Tuhan sanggup untuk mengangkat aku. Tuhan sanggup untuk mengangkat aku. Amin saudara. Apalagi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kebenaran-kebenarannya sama saudara. Supaya hari ini engkau enggak lagi pegang kekhawatiran itu. Tapi mau serahin itu ke tangannya Tuhan. Mazmur 37 ayat 24. Apabila kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Amin saudara, kalau saudara serahin ke Tuhan, semua ada di tangannya Tuhan. Bukan berarti hidupmu baik-baik aja. Jangan pernah berharap ikut Yesus hidupmu mulus. Kalau ada yang janji sama saudara, ikut Yesus yuk, hidup kamu mulus. Kayak jalan tol. Ya, kamu gak akan ngalamin kesusahan. Kamu gak akan ngalamin masalah. Oh, makin saudara ikut Yesus, tantanganmu makin banyak. Amin saudara, di awal-awal mungkin aman-aman aja. Tapi makin saudara dibawa Tuhan terbang lebih tinggi. Makin saudara dibawa next level, akan ada banyak badai yang mungkin menerpa hidupmu. Amin. Tapi sekali lagi, di tangan Tuhan yang kuat. In God's mighty hand. Ketika engkau menyerahkan itu ke tangannya, bukan di tanganmu, tapi di tangannya. Amin saudara, maka Dia gak akan biarin kau jatuh sampai tergeletak. Amin. Dan apalagi, Mazmur 20 ayat 7. Di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Oh, siapa yang percaya saudara orang yang diurapi Tuhan? Siapa yang percaya engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan? Amin saudara. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Taruh di tangannya Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan yang akan saudara alami. Apa yang hari ini saudara pikir gak mungkin. Kayaknya ini gak mungkin saya lakukan. Gak mungkin saya bisa lewatin ini. Oh, tapi di tangan Tuhan yang kuat. Dia memberikan kemenangan buat setiap kita. Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Amin. Dan ini Bapak Ibu, kita yang terakhir, kita bukan yang terakhir ya. Terakhir di poin ini. 1 Petrus 5 ayat 6 yang tadi kita baca. Tadi saya katakan bahwa ketika kita ngambil beban itu, kita khawatir, kita sebenarnya sedang lupa bahwa Tuhan itu ada. Ya, tapi di ayat 6 dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dalam The Message dikatakan He will promote you at the right time. Amin. He will promote you at the right time. Amin saudara. Di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang akan promosi saudara. Gak usah pakai saudara khawatir. Kalau zaman sekarang kan, saya suka lihat ya di anak-anak muda kalau pengen terkenal ya di YouTube atau mereka merasa kayak kalau artis-artis itu kalau namanya udah mulai turun katanya pansos. Jadi contoh mereka pada bilang, saya gak usah sebutin nama deh. Misalnya kalau namanya udah mulai redup, dia mulai katanya pansos di masalah yang ini supaya namanya naik lagi. Tapi saudara-saudara gak perlu pansos kalau jalan sama Tuhan. Amin. Karena He will promote you at the right time. Amin. He will promote you at the right time. Saudara gak butuh promosi diri saudara sendiri, Tuhan yang promosikan saudara. Amin. Jadi karena Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Gak melebihi
kekuatan kita. Jadi hari ini serahkan itu semua kepada Tuhan. Amin. Dan ini saya singkat aja Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, ini kalimat yang paling menyentuh saya beberapa minggu yang lalu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang apa? Memelihara kamu. Kenapa harus menyerahkan ke Tuhan? Karena Tuhan yang pelihara saudara. Saudara please baca ayat ini, jangan cuma sekedar saudara baca. Kalau engkau sedang ngalamin yang namanya anxiety, saudara lagi khawatir, saudara lagi takut, baca ayat ini baik-baik, kalau perlu diulang-ulang terus. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ini yang paling menenangkan saya saudara. Kalau saya mau tanya di sini siapa yang udah jadi orang tua? Udah jadi bapak? Bapak rohani? Bapak rohani boleh angkat tangan? Ya, sudah jadi bapak. Nah, Icong Ben udah jadi bapak ya. Oh, iya. Ya, saudara, kalau saudara jadi bapak, terutama bapak ya, saudara mikirin gak keluarga saudara? Dan mereka mau makan, saudara mau besarin anak-anak saudara, saudara mikirin gak apa yang mau saudara lakukan? Buat kelangsungan hidup mereka. Pasti ya, sampai hari ini aja Icong masih bersemangat gitu kan. Nah Bapak Ibu, demikian apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau saudara firman Tuhan bilang kalau Bapamu yang di bumi aja tahu memberikan pemberian yang terbaik. Icong aja orang tua Bapak tahu kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Firman Tuhan bilang terlebih Bapamu yang di sorga. Tuhan tahu lebih daripada saudara memberikan yang terbaik buat saudara. Di ayat ini dikatakan He cares for you. Dia peduli dengan saudara. Jadi jangan ambil beban yang bukan bebanmu. Karena engkau punya Tuhan yang gak mau engkau hidup dalam beban itu. Engkau punya Tuhan yang dia bilang I care. Aku peduli sama kamu. Jangan ambil beban itu saudara. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Dia yang memelihara, arti memelihara apa sih saudara? Dia membimbing, dia menjaga, dia jamin hidup saudara. Amin, dia jamin. Wow, saudara kalau kita dengar kata jaminan semangat gak sih? Kalau kita beri barang ada jaminan mau beli gak? Kalau ada jaminan mau ya, kalau nggak ada jaminan nggak mau saudara. Kalau besoknya rusak gimana? Udah bayar 5 juta misalnya ya. Nggak bisa dibenerin. Kayak kemarin papa saya benerin. Jadi papa saya itu HP-nya udah lama, layarnya udah geter-geter, udah disco-disco gitu Bapak Ibu ya. Terus papa tuh benerin ke di dekat itu. Beli ganti LCD 350.000. Jadi ngobrol sama Apit cerita, Om kenapa nggak bilang? Jadi Apit punya langganan namanya Pak Agung namanya. Kita promosiin Pak Agung ya Pit. Ya, di Pak Agung Om cuma 400.000 tapi bagus nih. Apit punya setahun bertahan katanya. Ya. Papa saya benerin Bapak Ibu ganti LCD 350.000. Sampai rumah yang goyang-goyang layarnya. Papa pusing gitu ya. Terus udah gitu Lydia tanya kan, saya tanya ke Papa, Pak ini ada garansi nggak kalau kita mau benerin bisa balikin lagi. Akhirnya Papa balik lagi tuh ke sana tanya dia. Malah disuruh, oh Pak ini Bapak beli lagi yang ori, kalau ini nggak ori. Lah terus gimana dong? Kalau ini kenapa nggak dari awal bilangnya beli yang ori? Suruh beli yang itu terus ya udah begini aja. Jadi intinya nggak ada garansi gitu. Jadi udah bayar gitu dia udah lepas tangan. Intinya yang penting dia udah coba bikin. Nah itu maksud saya Bapak Ibu. Kalau manusia nggak ada garansinya. Tapi bersama Tuhan yang tadi saya bilang jalannya mungkin gak mulus. Kamu pasti ketemu masalah. Kamu pasti ketemu yang namanya tantangan. Tapi Ia yang memelihara kamu. Amin. Ia yang memelihara kamu. Dia yang jamin. Dia yang jamin saudara. Seluruh kehidupanmu bahkan anak cucu keturunanmu. Apapun itu Tuhan yang jamin. Amin. Jadi serahkan kekhawatiranmu sama dia. Sama dia yang bilang, aku jamin hidupmu. I care for you. Aku peduli sama engkau dan keluargamu. Jangan biarin kekhawatiranmu membunuh engkau. Karena rasa khawatir akan masa depan, akan anak-anakmu, akan usahamu. Karena Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara hari ini adalah Tuhan yang bilang, aku memelihara engkau. Amin. Aku memelihara engkau.
saya suka lihat pemeliharaan Tuhan itu dari hal-hal yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Makanya jadi kita ngobrol-ngobrol ceritanya nih. Supaya Bapak Ibu saya selingin dengan cerita ini ya. Bapak Ibu masih semangat kan? Ya semangat, harus semangat. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Peter. Jadi hari pertama di sana itu jadi saya lagi nungguin Peter itu tiba-tiba Pak John, Tante Mary telepon mau kirim mie. Karena saya gak bisa tinggalin Peter kan, di ruang operasi itu gak bisa ditinggalin. Takutnya dipanggil atau apa, jadi saya gak bisa kemana-mana. Sampai siang Pak John dan Bu Mary telepon mau kirim makanan, sampai Grabnya naik ke atas gitu ya, ke ruang tempat nunggu operasi. Terus juga banyak lah, Cimarta Angel, terus Claudia, Kak Cila, Tante Elsa Om Agus, Dr. Lydia, Om Sigit, semua. Saya gak bisa sebutin satu persatu, guru-guru, Tante Juju, Tante Diana, semua anak-anak muda ya. Kita tuh lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya Peter punya yang dioperasi itu, kita tuh udah hitung-hitung ya. Ini udah lama kan Dok, udah lama dan kita sudah berhitung. Kalau dioperasi, dulu pernah tanya ya Maya, zaman dulu tuh harganya berapa Mah dulu? 2009 ya kalau gak salah, sebelumnya. Nah saya tahunya itu dari 2009 Bapak Ibu, ternyata itu udah sebelum itu. Zaman dulu masih berapa lah, pokoknya kalau yang terakhir kita tanya tuh itu 50 juta untuk 2, kalau 2-2 karena ada kejadiannya 2-2 yang membesar. Nah Peter tuh cuma setengah ya, Peter tuh cuma setengah. Jadi tergantung di mana kita mau operasi. Terus udah gitu akhirnya, jadi sebelumnya kan saya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah baca-baca sebenarnya itu tuh gak di cover BPJS. BPJS. Mohon maaf Dodi. Ini bukan promosi BPJS ya Bapak Ibu ya, bukan. Jokowi. Jadi sebenarnya itu nggak di cover. Jadi kita udah berhitung-hitung. Peter tuh udah bilang ya udah kamu dulu aja yang operasi, nanti habis itu aku katanya. Karena dia udah nggak betah, itu udah lama dan kadang-kadang suka sakit. Gitu kan. Kita udah berhitung-hitung. Kalau segini bisa nggak ya? Akhirnya kita tunda. Kita ngobrol-ngobrol akhirnya bisa, saya bisa, kemudian Peter. Dan puji Tuhan dengan bantuan dari Dokter Yanto. Ya. Dokter sejuta umat. Ya. Jadi Dokter Yanto membantu untuk ke temennya dan puji Tuhan Peter bisa dioperasi tanpa kita bayar sepeser pun Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan. Terus kita ngobrol-ngobrol di rumah sakit Mah, kita ngobrol-ngobrol ya. Terus ada yang kirim makanan, ada yang datang, ada yang gini-gini. Terus saya juga kita ngobrol terus kita bilang gini ya ternyata rasanya ikut Tuhan ya. Kita tuh hidup difasilitasi sama Tuhan. Amin. Wah saya kalau ingat itu Bapak Ibu tuh kayak gimana ya di hati ya. Difasilitasi sama Tuhan sendiri. Amin. Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara dapat fasilitas dari perusahaan ya kan. Tapi saudara sama Tuhan ketika Tuhan bilang dia memelihara hidupmu, dia yang fasilitasi hidupmu. Amin. Apa yang saudara perlu, apa yang mungkin orang dunia tuh butuh effort lebih. Kalau orang di luar Tuhan butuh effort yang lebih. Butuh usaha yang lebih. Tapi keren. Tuhan kita emang paling keren. Wow. Ya. Tapi di tangan dia, in God's mighty hand, Tuhan itu fasilitasi hidup kita. Waktu kita saya lagi sama Peter, di situ ada orang-orang yang Tuhan kirimin untuk bersama-sama dengan kami. Yang kami gak bisa lakukan ditolong sama mereka. Mama papa yang di Cianjur Tuhan juga kirimin orang-orang di sana. JJ yang lagi demam dibawa ke Dokter Lydia dan Om Sigit ya. Terus udah gitu jadi kita tuh lihat. Waduh ternyata ini ya yang Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu sebab Tuhan yang memelihara. Jadi kalau Tuhan bilang dia pelihara, dia kirimin tuh semua fasilitas yang saudara perlukan. Jadi Tuhan bilang udah gak usah khawatir, jalanin aja yang kamu harus jalanin. Yang selebihnya aku yang fasilitasin. Selebihnya aku yang sediain. Keren gak saudara? Jadi ngapain saudara mesti berbeban berat sendiri? Ngapain saudara mesti pikul sendiri? Kalau saudara punya Tuhan yang jamin di tangan dia everything is gonna be okay. Amin. Di tangan dia fasilitasi semuanya saudara. Satu kesaksian saya Bapak Ibu. Yang terakhir sebelum saya tutup. Jadi 2 minggu sebelum Peter operasi kita ke BSD untuk recording. Jadi itu lagi musim hujan. Nanya ke Kak Cila,
Kak Cila bilang, oh iya lagi musim hujan di sana, harus bawa jas hujan tuh, kata ke Peter sama Kodani ya. Sampai kita minjem jas hujannya Tante Juju, karena gak ada jas hujan gitu kan, minjem. Dari rumah kita sengaja udah gak pakai sepatu, karena Peter gak suka kalau basah-basahan gitu Bapak Ibu. Kita pakai sendal, wah bakal hujan nih gitu kan. Nah dari rumah kita udah lihat langit tuh mendung di yang daerah sana lah. Jadi kita pikir bakal hujan dari puncak, karena Kak Cila cerita waktu itu ini ya, hujan-hujanan selama 3 jam ya dari itu sampai, jadi kita mikir waduh kita sudah siap nih pergi pulang bakal hujan-hujanan gitu kan. Tapi karena saya Bapak Ibu kurang tidur sebelumnya dan juga emang lagi gak enak badan, saya tuh agak-agak kepikiran, aduh gimana nih kalau sampai hujan-hujan, pusing nih kayaknya di jalan nih. Sampai saya mikir apa saya beli tali ya, jadi kalau saya itu keikat gitu sama Peter kayak anak kecil. Nah terus udah gitu, tapi saya ngomong gini Bapak Ibu, pas kita mau pergi saya doa, saya bilang Tuhan kita percaya kita pergi gak ada satu tetes hujan pun, kita pulang juga gak ada satu tetes hujan pun Tuhan. Saya ngomong seperti itu Bapak Ibu, dan puji Tuhan itu terjadi. Kita pergi gak ada hujan sama sekali, kita pulang juga gak ada hujan sama sekali. Besoknya baru hujan, paginya ya. Paginya ketika kita pulang, kita kan pulang subuh ya. Paginya tuh baru hujan. Tuhan lakukan persis seperti apa yang kita minta. Gak ada bahkan satu tetes aja gak ada. Kepanasan iya saudara. Si Peter tuh pakai celana yang bolong itu sampai gosong. Ya. Jadi lihat gak saudara ya. Gak usah tunggu yang besar, dari hal seperti itu aja Tuhan tunjukin. Dia memelihara hidupmu. Amin. Jadi jangan takut akan apapun juga. Jangan khawatir akan apapun juga. Sebab Dia yang memelihara saudara. Amin. Dan Dia yang memelihara saudara adalah Dia yang berjanji, rancanganku, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara jangan bilang gini, oh kalau udah serahkan ke Tuhan, udah serah terima, Tuhan yang pegang, berarti saya gak usah ngapa-ngapain dong. Saya gak usah kerja, nanti uang jatuh dari langit. Gitu gak saudara? Hah? Oh kita gak usah usaha. Nanti kan Tuhan yang sediain, kan kita serahkan ke Tuhan. Artinya Tuhan fasilitasi, jadi saya gak perlu ngapa-ngapain gitu gak saudara? Ya gak gitu juga kali, ya gak gitu juga Bu Ibu, Bapak-bapak, anak-anak. Oh kalau serahin ke Tuhan Mem, gak usah belajar dong Mem, yeay. Ya, yeay ulangan gak usah belajar, serahin aja ke Tuhan. Nanti tiba-tiba jawaban jatuh dari langit. Gak gitu ya. Saudara firman Tuhan berkata di saya lupa ya, Tesalonika, yang tidak bekerja jangan makan. Firman Tuhan bilang seperti itu loh, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Artinya Tuhan juga gak mau saudara diem aja. Ada bagian yang harus saudara lakukan. Tapi maksudnya serahkan kepada Tuhan adalah engkau lakukan bagianmu, tapi the result, hasil akhirnya biar Tuhan. Amin saudara, you do the best and God will do the rest. Amin, engkau lakukan yang terbaik yang saudara bisa, selebihnya Tuhan. Amin, Tuhan yang akan selesaikan semuanya, Tuhan yang akan kasih hasil akhirnya. Jadi kalaupun saudara mungkin bilang seperti ini, saya udah serahin ke Tuhan, tapi kok hasilnya gak seperti yang saya mau. Saya udah doa tapi kok hasilnya gak seperti yang saya mau. Saudara percaya gak, kalaupun yang saudara minta gak seperti apa yang saudara harapkan, yang saudara terima. Saudara bilang udah serahin ke Tuhan tapi gak berjalan seperti yang saya mau. Percaya gak kalau Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kalaupun yang engkau terima gak seperti yang kau harapkan, Dia menyediakan yang jauh lebih baik buat saudara. Dia menyediakan yang jauh lebih baik, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Amin. Jadi hari ini itu yang mau saya bagikan buat setiap saudara. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan, bawa, pindah dari tanganmu ke tangannya Tuhan. Karena ketika itu ada di tangannya Tuhan, Dia berkuasa mengangkat, Dia berkuasa untuk meninggikan saudara. Ketika itu ada di tangannya Tuhan, Dia sanggup mendobrak setiap keterbatasan itu. Karena di tangannya dari 5 roti dan 2 ikan, Dia bisa kasih makan 5.000 orang. Amin. Dia berkuasa, rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Dan Dia akan melakukannya buat saudara. Amin. Sebab, dengarin baik-baik saudara. Tanamkan dalam hati, pikiran semuanya roh saudara. Sebab Tuhan yang memelihara saya.
Saya nggak akan khawatir akan anak-anak saya. Saya nggak akan khawatir terhadap suami, istri, keluarga saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, bisnis saya, masa depan saya, jodoh saya. Sebab Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memfasilitasi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan Yesus yang menjamin. Amin, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.